Jadi sebetulnya saya itu sudah awalnya curiga itu sejak Dava itu usia 1 tahun. Karena saya lihat kok pertama yang saya amatin itu kok belum bisa mengeluarkan dia sekata lah kata salah gitu ya. Dia apa mama 1,5 tahun lah sekitar usia 1,5 tahun itu. Terus sempat keluar papa mama terus hilang kata-kata itu terus sama sekali nggak ada kata-kata yang baru terus lebih cenderung diem terus saya lihat pernah baca tentang autis itu anak-anak yang didiagnosa autis itu suka dengan sesuatu yang bulat terus jalan berputar gitu gerakannya gitu saya amati ternyata dia seperti itu dia suka melihat kipas angin dia suka ngamatin roda-roda uh, mobil-mobilannya gitu saya bilang ke dokter anaknya waktu itu ya untuk minta dirujuk ke dokter saraf anak akhirnya baru dibolehin itu umur 2 tahun lebih 2 bulan. Nah setelah itu saya ke dokter Hardiono itu usia berapa waktu itu 2 tahun 2 bulan. Tuh, terus um, di, di diperiksa terus di apa sama dokter Hardiono ternyata memang Dava itu autis. Kemudian saya tanya lagi apakah apa namanya apakah apa yang harus saya lakukan kata dokter Haryono ini harus segera diterapi ya sudah kalau harus diterapi saya ikut anjurannya dokter Haryono saya harus terapi gitu karena dalam pikiran saya waktu itu saya harus melakukan sesuatu yang terbaik buat anak saya secepat mungkin saya nggak mau ada kata terlambat gitu atau buang-buang waktu. Nah sejak itu dapat di terapi di klinik anakku di Kelapa Gading seperti itu. Terapi okupasi ya yang diikutin itu pada awalnya terus kalau perkembangannya itu sangat bagus sekali ya. Makanya saya tidak pernah merasa ingin pindah dari klinik anakku ya karena saya sudah merasa melihat perkembangan Bapak. Alhamdulillah dari hari ke hari, bulan ke bulan, tahun ke tahun itu menurut saya sangat baik ya perkembangannya. Tata perilaku terus saya juga di rumah juga memperlakukan dia seperti yang lain gitu, ada yang lain gitu. Dia harus tahu kalau mau makan harus begini, kalau mau ambil sesuatu harus begini. Bahkan dia sendiri bisa buat susunya sendiri gitu. Terus kemudian dia juga bisa umur 3 tahun dia sudah mulai angka, dia sudah mulai diajarin membaca waktu itu di terapi itu. Terus dia mengenal angka itu dan tiba-tiba dia sudah mengenal angka 1 sampai 100 seperti itu di usia 4 tahun. Jadi setelah dia terapi okupasi, dia juga pernah ikut sensory integration sampai usia 13 tahun. Sebetulnya sih nggak 13 tahun ya, karena dia sebenarnya sudah diskon 3 tahun sebelumnya, 10 tahun lah harusnya sudah selesai gitu. Dan betul-betul perkembangannya, alhamdulillah ya, saya merasakan sangat bagus sekali. Ketemu Tante Yanti. Tante Yanti. Senang dia senang ketemu orang-orang, senang ketemu dengan suasana yang ramai, dia senang ketemu teman-teman kan. Iya. Dia waktu itu masih ikut terapi okupasi, dia mulai belajar menulis angka, huruf, terus tiba-tiba dia mulai menggambar waktu itu masjid.
Tadinya saya pikir iseng-iseng nih pasti dia ngeliat di TV terus menggambar gitu. Tapi kok lama-lama dia bisa ambil kertas itu sampai dan bisa satu rim itu bisa habis dalam waktu 1 bulan gitu. Dan itu gambarnya itu adalah masjid, masjid itu dan dia detail. Ternyata dia itu sering melihat kalau lagi jalan-jalan, misalnya ada masjid yang bagus menurut dia itu minta berhenti, dia lihat itu masjid, sampai di rumah dia akan menggambar secara detail masjid itu. Padahal waktu dia melihat sampai di rumah dan dia menggambar lagi di rumah itu bisa dalam selisih waktunya sekitar 5 jam lebih lah gitu. Tapi dia bisa sangat detail mengingat uh, dengan jelas gambar apa masjid itu gitu. Dan gambarnya itu cuma masjid dan masjid, hanya satu aja itu. Nah setelah itu kebetulan lagi rame-ramenya mau pemilihan presiden dan wakil presiden, dia ngelihat apa namanya banyak poster-poster capres cawapres gitu yang dijual pinggir jalan, dia lihat TV, dia suka ngeliat TV gitu. Ya, akhirnya dia menggambar lagi, menggambar orang dengan peci, dengan pakai jas, apa sukanya, Java kesukaannya apa? Gambar posnya tak suka kan? Ada SBY, Pak SBY, terus Pak JK, ya kan? Iya. Iya. Akhirnya dia masjid ditinggalkan, dia menggambar orang gitu. Nah sejak itu saya perhatikan, oh ternyata dia senang menggambar. Nah saya apa namanya berusaha mencari tahu gimana sih cara saya untuk supaya dia bisa lebih terarah ya, lebih ada yang bisa memberikan arahan dalam hal dia menggambar ini. Nah setelah itu saya mencarikan guru lukis, yang biasa menangani anak yang berkebutuhan khusus. Nah ternyata setelah diberikan melukis dengan bimbingan gurunya, potensi dia lebih tergali lagi. Dan saya lihat dari melukis itu dia lebih fokus, terus dia lebih sabar, terus lebih percaya diri, lebih telaten. Jadi kadang dia itu dia begini, misalnya lagi melukis, dia nanya sesuatu yang sebetulnya dia bisa melakukan itu gitu. Sama gurunya dikasih tahu, Dapat bisa menggambar, Dapat bisa pakai warna apa aja yang menurut Dapat bisa. Dia udah kasih warna aja dulu, misalnya seperti itu. Dia sempat sering bilang, Dapat bisa, kata gurunya gitu. Jadi pelan-pelan dia lebih percaya diri. Jadi dengan menggoreskan coretan dan warna itu, akhirnya dia lebih bisa dan percaya, terus dia melukis bisa lebih tenang, lebih fokus dan lebih telaten karena dia bisa melukis lebih dari 3 jam, 4 jam bisa dia lakukan. Momen yang banyak sih kalau ditanya momennya ya yang paling membuat agak-agak ini ya bangga terus terharu gitu ya pada saat orang melihat hasil karya Dava. Sering saya menemukan orang tua yang kalau melihat lukisan Dava, mereka itu bilang, aduh, kapan ya anak saya bisa seperti ini? Dava hebat banget gitu. Terus Dava kok bisa melukis seperti ini? Terus katanya juga saya sangat beruntung gitu punya anak seperti Dava. Terus ternyata di luar sana banyak yang lebih kenal Dava gitu. Itu yang membuat saya agak, wow, ternyata anak saya banyak yang kenal gitu. Dan dia juga ternyata banyak kenal orang yang saya nggak kenal juga gitu. Itu yang membuat saya lebih kadang terharu dan ya bangga ya. Saya itu bangga karena
Enggak, sebetulnya sih saya tidak membayangkan, saya tidak dari dulu ya, sejak anak saya uh, tetap dinyatakan autis itu, saya tidak berharap ya, tapi saya tidak terlalu muluk gitu. Tapi ternyata dengan berjalannya waktu, dia yang membuat saya bangga gitu, sebagai orang tua. Bukan apa namanya, bukan apa ya, kalau saya merasa andil saya itu ya memang hanya saya memang sebagai mana orang tua yang wajib memberikan pendidikan, menyalurkan bakat uh, untuk dapat. Tapi saya lebih bangga karena dia yang membuat saya lebih dikenal di luar bahwa saya ini adalah orang tua Dava gitu, seperti itu. Dan kalau orang lihat kapan sih punya anak, saya punya anak saya seperti Dava, saya selalu menjawab bahwa itu adalah proses, nggak ada yang instan gitu. Ya modal saya waktu itu hanya sabar, terus ikhlas, terus saya lebih apa ya, saya harus lebih percaya diri untuk mendukung setiap apa yang dia capai, apa yang bisa dicapai sama dia, itu yang saya perlu fokus ke situ untuk ya sebagai jembatan untuk masa depannya Dava, seperti itu. Kalau prestasinya Dava juga sering ikut pameran di hotel dan di tempat-tempat lain. Terus dia pernah melukis di mobil Porsche harga 2,8 miliar bersama teman-temannya, ada totalnya 6 orang yang melukis mobil Porsche ya. Terus dia juga pernah melukis di bus Transjakarta dalam rangka memperingati Hari Difabel Internasional. Dalam beberapa bulan ke depan juga insya Allah dia akan punya rencana pameran tunggal, seperti itu. Itu sih prestasinya, dan sudah menjual beberapa lukisan lah, alhamdulillah. Udah Hati, oh dia mau melukis Bundaran Hati, museum kota, Batu Tua, yang paling mau dilukis apa? Mau lukis apa? Pak Jokowi sudah dilukis, Pak Ma'ruf Amin sudah dilukis, Pak JK sudah dilukis, apa lagi? Mau lukis siapa? Mau lukis siapa? Mau lukis siapa lagi? Siapa lagi? Ya, Gus Dur sudah. Siapa lagi yang mau dilukis? Ada lagi nggak yang mau dilukis? Lagi apa? Siapa yang mau? Tokoh-tokoh. Iya, tokoh-tokoh. Siapa? Siapa? Iya, yang lukis siapa lagi? Siapa yang mau dilukis? Dia tuh suka apa ya, yang ciri khasnya Dava itu melukis karakter orang gitu ya. Spesifikasinya itu deh, orang melihat lukisan itu walaupun menjadi udah nampak itu siapa gitu. Itu katanya terlihat ya Dava gitu. Ya kalau untuk para orang tua ya, biasanya kan ada yang bisa nggak, ini bakat anak saya apa, saya belum menemukan gitu. Kita harus mencoba ya, karena gini, tadinya saya juga berpikir bahwa apa sih ya yang keahliannya Dava, minatnya Dava itu di mana gitu. Saya coba dia di musik berminat ya, ada bakat ya gitu. Saya pertama coba-coba begitu gitu. Ternyata dia kalau dia udah anaknya mau diarahkan kemana aja, iya aja gitu. Cuman apakah dia akan bisa atau tidak gitu, apakah suka apa enggak gitu. Saya pernah mencoba ngajarin dia mau les gitar gitu, cuman kayaknya dia nggak betah gitu ya. Terus dia akhirnya saya lihat, saya perhatikan, oh ini ternyata senang melukis gitu. Akhirnya saya arahkan ke situ. Nah, mungkin para orang tua lain kita harus mencoba ya, berani mencoba gitu. Anaknya kira-kira senang di mana gitu. Karena bisa jadi gini, yang tadinya oh anak saya kayak sukanya nyanyi deh gitu.
ternyata setelah dicoba melukis lebih oke ke melukis juga lebih bisa, dan karyanya juga hasilnya bagus. Ada seperti itu temannya dapat seperti itu yang pernah. Jadi berani mencoba, ya di inilah dicoba-coba lah gitu yang kira-kira yang mana yang akhirnya anak itu lebih tertariknya ke bidang apa, seperti itu. Kalau sabar harus sabar, gitu. Harus sabar, dan kita harus banyak-banyak punya teman sebagai sesama orang tua yang punya anak berkebutuhan khusus, itu harus sering sering sharing gitu. Nanti kita akan bisa dapat masukan-masukan yang menurut saya sangat penting ya gitu, karena bisa jadi sesuatu bisa terjadi di anaknya tapi tidak terjadi di anak saya gitu, meskipun sebaliknya. Seperti itu sih. Jadi harus sabar, terus gitu harus banyak diskusi dengan sesama orang tua atau yang ahlinya gitu. Harus kalaupun belum kelihatan arahnya anak ini kemana, ya kita harus lebih sabar lah, lebih sabar. Kalau saya apapun sedemikian kecilnya apa yang dicapai oleh anak saya itu, saya sangat bersyukur, sangat bersyukur sekali gitu. Itu modal saya untuk dapat sampai ini.